Tuhan, Engkau, haleluya, sudah persatukan kami di dalam satu roh, persatukan di dalam kasih-Mu untuk kami bersekutu bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau. Untuk kami Tuhan, haleluya, mendengar perkataan-Mu yang akan, haleluya, meluruskan jalan kami, memberi kekuatan, haleluya, menegur, haleluya, memberi jawaban. Terima kasih, puji syukur. Tuhan, kami serahkan persekutuan malam hari ini ke dalam tangan-Mu dari permulaan sampai selesai. Urapi Tuhan, haleluya. Urapi, haleluya, Dedi yang akan melayani di dalam pujian penyembahan. Urapi Bu Joyce yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi, haleluya, Oming yang, haleluya, menjadi gembala FA. Urapi setiap kami, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Benarkan dengan darah anak domba Allah, Roh Kudus, haleluya, menguasai setiap kami, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Engkau, menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu, pekerjaan kuasa kegelapan, iblis, roh jahat yang akan mengganggu ibadah pada malam hari ini. Kami patahkan, hancurkan, usir keluar dalam nama Yesus. Darah anak domba Allah menyucikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menerima berkat ajaib daripada Engkau. Berkat rohani. Berkat haleluya. Oh, terima kasih seluruh aspek hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Sembah Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Amin. Dalam nama Yesus. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Amin. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak ada Amin. Tuhan yang Terima seperti kasih. Engkau, Yesus Tuhan namanya. Ya Tuhan. Terima kasih Penyertaan untuk semua. malam hari ini. Terima kasih untuk hari-hari ini Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kau sungguh Tuhan. baik dan teramat baik bagi kami. Ya, luar biasa baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Ya. Kami boleh bertemu lewat Zoom ini pun kami percaya Tuhan tetap kasih-Mu menaungi setiap kami. Amin. Bahkan kami percaya anugerah-Mu tidak pernah berhenti Amin. melimpah dalam hidup Dalam kami. nama Yesus. Kami percaya apapun Tuhan, keadaan kami akan tetap tahu bahwa Tuhan yang terbaik yang kami sembah Amin. tidak akan pernah mengecewakan Dalam nama setiap Yesus. kami. Terima kasih Bapa di surga, kami Selalu. bersyukur. Untuk malam hari ini kami percaya Kau memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semua masih semangat selama seharian ini. Saya percaya bahwa Tuhan pelihara kita, menjaga kita, menyertai kita sepanjang hari ini. Saya merasakan bagaimana Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Kita akan angkat pujian Allah itu baik. Allah itu Baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setia, menyediakan yang diperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya,
Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oke. Ada kesaksian 5 menit yang mau bersaksi. Silakan yang mau Ya bersaksi. Pak Tanto itu aja suruh bersaksi. Oke. Pak Tanto bersaksi. Loh. Pak Tanto malah matikan mic-nya. Halo, halo. Pak Tanto. Ya, halo. Ya, Monggo biar Pak bersaksi. Tanto yang kesaksian aja. Oke, monggo. 5 menit. 5 menit. Kesaksian apa? Ya, puji Tuhan, berkat kasih karunia Tuhan sampai detik ini, Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan sampai detik ini. Yaitu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah memberkati, meskipun lama tidak jumpa, ternyata banyak masalah, banyak kendala, tapi puji Tuhan, Tuhan berkati sampai sekarang. Puji Tuhan, itu aja. Oke. Yang lain? Cukup? Cukup. Pak Ferry mau kesaksian? Nggak tahu yang Andi mungkin. Mic-nya belum dinyalakan sama Pak Andi. Oh iya, Andi mungkin mau kesaksian itu. Mic-nya dinyalakan. Ya, dia masih. Ya, kesaksiannya cukup simpel aja. Puji Tuhan sih, penyertaan Tuhan masih ada, walaupun maksudnya sudah berapa lama tidak bergereja. Kejadian ini Tuhan tolong pada saat waktu berapa hari yang lalu saya jatuh dari sepeda motor. Sungguh dahsyat penyertaan Tuhan. Perlindungan Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Itu aja sih. Oke, Tuhan berkati. Oke, cukup. Kita akan masuk pada firman Tuhan. Saya serahkan ke Bu Joyce. Bu Joyce, silakan. Satu pujian lagi dong, Dad. Oh, satu pujian lagi, oke. Saya sebenarnya lagu ini sangat memberkati saya sepanjang hari ini. Lagu ini adalah lagu yang tadi kita nyanyikan, bahwa Engkau ada bersamaku. Itu lagu dari pagi, membuat saya di atas motor, mulut saya nggak berhenti untuk nyanyi lagu ini. Makanya saya mau nyanyikan lagu ini lagi, firman Tuhan. Saya percaya bahwa apapun keadaan kita, Tuhan tetap bersama dengan kita.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin Tuhan. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau biarkan kasih-Mu bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan bagikan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya serahkan pada Bu Joyce. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau ada di setiap musim hidup kami. Kami bersyukur dan memuji Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang peduli atas hidup kami. Engkau Allah yang ada di setiap musim hidup kami. Tuhan, terima kasih banyak. Kami hanya bisa memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bahwa di saat ini pun kami boleh ada karena anugerah dan kasih setia-Mu. Dan di saat ini pun kami yakin bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam beribadah bersama-sama lewat Zoom ini. Tuhan, kami mau belajar daripada firman-Mu dan kami mohon kehadiran Tuhan untuk memimpin kami dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah Engkau memimpin, membuka pikiran kami, hati kami, telinga kami, untuk mengerti, untuk memahami, untuk melakukan akan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu hanyalah alat di dalam tangan Tuhan. Tanpa kuasa urapan dan hikmat-Mu, semua kata-kata yang mati tidak akan ada artinya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus menghidupkan setiap kata yang mati untuk bisa berbicara kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ini masih bisa kedengaran dengan baik atau bagaimana? Sangat bisa, Bu. Oke, terima kasih. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 90. Mazmur 90 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan,
dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau menggembalakan manusia kepada debu, Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang akan mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini ada banyak hal yang sulit, situasi yang tidak gampang, yang tidak bisa kita mengerti, dan juga tidak gampang untuk kita kontrol, karena kita tidak punya kuasa untuk mengontrolnya, kita tidak punya kuasa untuk mengatasinya. Situasi-situasi yang berat secara khusus kita masuk dalam COVID-19 ini, dengan begitu banyak jiwa yang sudah menjadi korban di seluruh dunia. 12 juta korban jiwa itu bukan satu angka yang kecil. Kasus yang meninggal 552.000 di dalam dunia ini, itu satu angka yang cukup besar untuk kita hadapi dan alami. Masalah yang tidak gampang ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia tidak punya kuasa, tidak punya kontrol, tidak punya kendali dan kuasa atas hidup kita. Dan hal ini menunjukkan bahwa hidup kita begitu singkat kalau kita melihat begitu banyak dokter, begitu banyak orang-orang yang berjuang di garda depan, dan begitu banyak orang-orang muda sekalipun yang meninggal karena COVID ini. Kita bisa melihat bahwa hidup kita sangat terbatas, sangat singkat, di luar kendali kita. Untuk itu bagian firman Tuhan ini mengajak kita untuk kita bisa menghitung hari-hari kita sedemikian hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan di dalam Mazmur 90 mengatakan, masa hidup kita 70 tahun, dan apabila kita kuat, akan masuk ke dalam usia 80 tahun. Tetapi dalam kenyataan tidak semua bisa memiliki hidup sepanjang itu. Tidak ada yang bisa mencapai 70 atau 80, memang ada yang mencapai 100, tetapi tidak semua bisa mencapai. Kasus COVID bisa menunjukkan kepada kita tidak mengenal usia kematian itu. Usia tidak dipandang di dalam kematian. Orang bisa meninggal di usia muda, orang bisa meninggal di usia parubaya, orang bisa meninggal di usia yang lanjut sekali. 100 tahun, 120 tahun ini doa Musa, dan Musa hidupnya 120 tahun. Tetapi walaupun usia yang panjang, Musa mengajak kepada kita untuk menghitung hari-hari kita sedemikian hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Kenapa? Karena Musa ingin membawa kita untuk mengerti arti hidup yang sesungguhnya dan mengerti betapa singkatnya hidup ini. Bahwa hidup kita hanya sekali dan tidak bisa diulang kembali. Banyak fakta yang menunjukkan orang meninggal di dalam usia muda. Kalau kita mengenal akan seorang penyair legendaris yang banyak mengarang puisi, yaitu Chairil Anwar.
Di dalam puisi yang terkenalnya yang berjudul Aku, di bait terakhirnya dia mengungkapkan bahwa aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi kenyataannya sang puisi legendaris ini yang terkenal di tahun 1940-an, dia meninggal di dalam usia yang sangat muda, yaitu usia 26 tahun. Padahal dalam puisinya dia mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, aku ingin hidup panjang, aku ingin menikmati kehidupanku yang lama dan panjang. Tetapi betapa singkatnya hidupnya, hanya 26 tahun. Kalau kita mengenang seorang pembuat kapal Titanic, namanya adalah Thomas Andrew. Perancang kapal Titanic di abad 20 ini, dia dengan bangga dan sombong mengatakan kapal ini tidak akan mungkin bisa tenggelam atau rusak. Bahkan Tuhan pun tidak bisa tenggelamkan kapal ini. Tapi kenyataannya dalam pelayaran yang pertama, pelayaran perdananya, kapal itu menghantam gunung es dan menenggelamkan 1.514 orang, termasuk sang perancang kapal itu sendiri. Thomas ikut tenggelam bersama 1.514 orang di dalam usia yang cukup muda, yaitu 39 tahun. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kematian, maut tidak memandang usia. Tetapi tidak penting berapa lama kita hidup, berapa panjang kita hidup, berapa singkat kita hidup. Asal hidup kita bijaksana, asal kita pandai menghitung hari-hari hidup kita sedemikian, hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Ada berkat yang bisa kita bagikan di dalam hidup sekalipun singkat. Barusan ini saya kehilangan seorang saudara yang juga meninggal di usia 51 dan meninggalkan kedua anak yang masih kecil 12 tahun dan 5 tahun. Tetapi hidupnya sungguh-sungguh menjadi berkat untuk banyak orang. Seorang sekuler tetapi punya hati pelayanan yang luar biasa, yang telah membawa banyak jiwa untuk Tuhan dan sungguh-sungguh dia keluar kota, keluar negeri untuk pelayanan. Tidak penting betapa singkatnya kita hidup. Tetapi yang penting adalah betapa berartinya kita dengan kehidupan kita yang singkat ini ataupun yang panjang ini. Dan Tuhan, doa Musa sendiri 120 tahun itu dia mengalami 3 periode tahun hidup. 40 tahun pertama dia ada di Mesir, 40 tahun kedua dia itu ada di Midian dengan segala kesederhanaannya di tanah Midian. 40 tahun yang ketiga dia berada di padang gurun, berjalan di dalam kesulitan, di dalam pergumulan yang besar memimpin bangsa Israel. Untuk itu dia katakan, hidup kita seperti debu. Dikatakan di sini, hidup kita itu seperti tahun, dan sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Jadi hidup kita itu singkat, walaupun panjang tetapi seperti hari kemarin. Sangat singkat, sangat pendek. Dan engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Menunjukkan bahwa kita satu saat akan kembali kepada debu, karena dari situlah asal kita. Kita akan kembali kepada debu, kita akan mati dengan kata lain. Sekalipun kita mengalami mujizat karena operasi, karena kecelakaan, karena apapun penyakit yang menimpa kita dan kita sembuh, tapi suatu saat kita akan kembali kepada debu, kita akan mati. Itu akan kita lalui, tidak mungkin tidak. Tidak ada yang bebas daripada kematian, sekalipun mujizat kita alami. Yang pertama dikatakan di sini bahwa hidup kita seperti jaga malam, ya. Ayat 4, seperti suatu giliran jaga di waktu malam, sangat singkat, cepat sekali. Kemudian dikatakan seperti mimpi, seindah apapun mimpi itu, tetapi waktu bangun tidur itu sudah dilupakan, tidak diingat lagi. Kemudian dikatakan hidup kita seperti rumput, mekar di pagi hari, tetapi kemudian datang sinar matahari,
Sore hari layu, sirna, tidak ada arti, begitu singkat. Masa hidup kita 70 tahun, tetapi jika kita kuat kita bisa 80 tahun. Tetapi dikatakan penuh dengan kesukaran dan penderitaan dan berlarunya buru-buru dan melayang lenyap. Menunjukkan betapa singkat, betapa cepatnya hidup itu berlalu. Dan kalau kita melihat betapa banyak yang pergi dalam usia muda, betapa COVID, hanya virus yang kecil ini bisa melenyapkan segala hal. Hidup kita, pekerjaan kita, harta benda kita, semua akan kita tinggalkan. Kita kehilangan segala-galanya hanya oleh virus yang kecil ini. Betapa kita tidak punya kuasa untuk mengontrol hidup kita. Dan Tuhan mengatakan, mari kita menghitung hari-hari kita seperti Musa katakan. Mari kita menghitung hari-hari kita sedemikian hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Hidup yang singkat ini penuh dengan misteri. Hidup yang singkat ini penuh dengan derita, penuh dengan persoalan karena kita masih hidup di dunia yang penuh dengan persoalan. Karena dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan bijak berarti tahu menggunakan waktu ini dengan baik. Bijak berarti tahu menempatkan prioritas hidup itu apa. Bijak berarti tahu menomorsatukan hal-hal yang penting ketimbang hal-hal yang sekunder. Dan Paulus mengajarkan kita di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Dia mengajarkan kepada kita, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus membawa kita untuk menggunakan hari-hari ini dengan baik. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Perhatikanlah dengan seksama. Tetapi harus menjadi arif di dalam hidup ini. Dengan seksama berarti tidak dengan sembarangan. Jangan sembrono, karena waktu dan kesempatan ini tidak akan bisa terulang. Waktu akan hilang dengan cepat. Oleh sebab itu setiap kesempatan dipergunakan dengan seksama, dengan arif, dengan baik, karena tidak bisa terulang kembali. Waktu di mana kita punya waktu bersama keluarga digunakan dengan baik. Waktu di mana ada kesempatan untuk beribadah, pergunakan dengan baik. Sekarang kita bisa melihat bagaimana kita tidak bisa bergereja. Tapi puji Tuhan ada Zoom, kita bisa belajar dari firman Tuhan lewat teknik yang begitu modern saat ini. Tetapi ada waktu bisa jadi kita sulit untuk mencari firman Tuhan. Sehingga inilah kesempatan emas dipergunakan sebaik-baiknya kalau masih ada kesempatan. Kalau kita melihat orang-orang di China yang dulu susah sekali untuk masuk mendapatkan firman Tuhan dan bahkan Alkitab ini harus diselundup hanya lembar per lembar. Kita bersyukur kita punya Alkitab, kita bisa baca Alkitab. Pergunakanlah dengan baik kesempatan ini. Jangan seperti orang bebal, yaitu tidak berhikmat dan tidak bijak menggunakan waktu dan kesempatan hidup ini. Tahu firman Tuhan, hafal firman Tuhan, rajin ke gereja, tetapi tidak melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti kita seperti orang bebal, kita dengar tapi masuk kiri keluar kanan, kita tidak mempraktekannya di dalam hidup. Tuhan mau kita tidak seperti orang bebal, tetapi seorang bijak yang melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan seperti orang bodoh, tetapi harus mengerti akan kehendak Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Bertanya apa yang Tuhan mau dengan keluarga saya, dengan pekerjaan saya, dengan uang saya, dengan profesi saya, dengan pelayanan saya, dengan hidup saya. Apa yang Tuhan mau
Belajarlah mengerti kehendak Tuhan untuk hidup ini di sini dan nanti. Belajarlah bertanya akan kehendak Tuhan untuk hidup ini dan nanti. Untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, Tuhan, apa mau dengan hidupku? Apa maumu dengan keluargaku? Apa maumu dengan uangku? Apa maumu dengan jabatanku? Apa maumu dengan pekerjaanku? Apa maumu dengan pelayananku? Apa maumu dengan masa depanku? Dan yang terakhir Paulus katakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, ayat 18, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Karena kalau orang yang mabuk, dia itu di luar kontrol, dia tidak ingat apa-apa dan dia tidak bisa buat apa-apa. Makanya kita benar menjadi tenang juga supaya kita bisa berdoa. 1 Petrus saya katakan, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Karena ada banyak hal yang apalagi sekarang dengan WA, IG, Facebook, Zoom, menarik kita untuk sibuk dengan semua itu. Dan kita lupa apa yang jadi prioritas. Kita lupa membaca firman Tuhan, kita lupa berdoa, kita lupa mempunyai relasi dengan Tuhan. Karena kita begitu disibukkan dengan banyak hal. Apalagi orang tua harus menolong anak-anaknya dengan belajar online. Semua waktu itu terkuras, membuat kita stres, membuat kita sudah nanti tidak punya waktu lagi untuk berdoa. Tidak punya waktu lagi untuk membaca firman Tuhan. Tidak punya waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan mau, mari kita pergunakan waktu ini dengan baik. Dipenuhi oleh Roh. Dipimpin oleh Roh, dikuasai oleh Roh. Dan itu hanya bisa saat kita menerima Dia, yaitu Kristus Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidup kita. Supaya Roh Allah itu tinggal di dalam kita, memimpin kita, menuntun kita, mengarahkan kita, menolong kita ke jalan yang benar, menegur kita saat kita bersalah, saat kita berbuat dosa. Ada Roh Kudus yang memberikan kepekaan, memberikan kesadaran untuk kita bisa kembali kepada Dia. Yang terakhir dikatakan di sini, bahwa dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mau kita hidup yang selalu memuji Tuhan, mengucap syukur dalam segala situasi, juga situasi COVID. Syukur, memuji Tuhan, dan tidak mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tetapi mengucap syukur bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dan di dalam penderitaan pun Allah bisa memelihara kita seperti Musa di padang gurun. Yang tidak punya apa-apa, yang tidak ada apa-apa, yang berjalan tanpa apa-apa, yang hanya dikawal, dilindungi, dipelihara oleh tiang awan, tiang api, diberikan makan, mana dan daging. Luar biasa, di padang gurun Tuhan sanggup memelihara bangsanya. Musa bisa bersaksi tentang pemeliharaan Tuhan. Dan kita tidak perlu khawatir dan ragu di padang gurun. Sulit apapun, jangan khawatir, jangan takut. Allah sanggup memelihara kita seperti Dia pelihara Musa di padang gurun bersama-sama dengan bangsa Israel selama 40 tahun. Tuhan sanggup pelihara kita. Jangan khawatir sekalipun COVID, jangan khawatir sekalipun mungkin ada PHK, mungkin gaji tidak seperti yang dulu. Jangan khawatir, saya mau bersaksi bagaimana selama COVID, orang membawa saya makanan, dan itu adalah pembantu saya sendiri. Bayangkan, pembantu saya bawa saya sayur, buah, semasa COVID di mana saya tidak bisa keluar, tapi pembantu saya, wanti-wanti satpam saya ada bawa sesuatu untuk Ibu Joyce, dan dikasih masuk karena waktu itu di tempat saya itu ditutup, nggak boleh orang luar masuk. Tetapi dia minta sama satpam dan satpam mengizinkan orangnya masuk.
Pembantu saya, Tuhan pakai untuk pelihara hidup kami. Berikan suplai makanan yang kami butuhkan. Jangan takut, Tuhan punya 1000 cara untuk memelihara anak-anaknya. Dia berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan kita sebagai yatim piatu. Dia berjanji bahwa kita ini adalah biji matanya. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Percayakah kita akan pemeliharaannya di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah situasi yang krisis dan kritis? Percayakah kita akan pemeliharaan Tuhan seperti Musa di padang gurun selama 40 tahun? Bapak Ibu, hidup kita hanya sekali. Kesempatan tidak akan terulang. Hidup kita akan singkat. Yang jelas, hari ini sudah lebih dekat dari hari esok, baik untuk kematian maupun untuk kedatangan Tuhan. Kita tidak perlu tahu berapa lama Tuhan akan datang. Itu sebenarnya tidak penting. Karena yang penting kalau kita tahu bahwa kita ada bersama dengan Tuhan, berjalan bersamanya, dan menghitung hari-hari kita dengan bijaksana, hidup di dalam Dia, besok pun Dia datang, kita siap. Nggak perlu hitung-hitung, nggak perlu tunggu-tunggu. Yang penting hidup kita, hidup bersama dengan Dia. Maka besok, menit berikut ini Dia datang, kita siap. Kematian di menit berikut pun kita siap. Karena kita ada bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Tuhan mau kita memprioritaskan hidup ini di sini dan nanti di dalam kekekalan. Oleh sebab itu, keselamatan itu sangat penting dan adalah prioritas di dalam hidup. Memperjuangkan keselamatan itu dan hanya ada di dalam Kristus. Barang siapa memiliki Kristus, ia memiliki hidup. Hidup yang kekal. Sehingga kematian hanyalah pintu yang menyeberangkan kita ke dalam kehidupan yang kekal. Dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Di mana tidak ada derita, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata. Kita tidak akan takut masuk ke dalam pintu itu. Karena pintu itu menghubungkan kita ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan hidup bijak, hidup saksama. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kesempatan emas ini tidak akan terulang kedua kalinya. Berbuatlah yang terbaik dalam pekerjaan kita. Berbuatlah yang terbaik untuk keluarga kita. Berbuatlah yang terbaik dalam pelayanan kita. Berbuatlah yang terbaik dalam studi kita. Berbuatlah yang terbaik apapun itu yang kita lakukan. Dari yang kecil sampai yang besar. Sampai dalam pelayanan. Berbuatlah yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan berbuatlah seperti seolah-olah hari ini adalah hari terakhir. Aku hidup bersama keluargaku. Aku hidup bersama di dalam pekerjaanku. Aku hidup di dalam pelayananku. Berbuatlah yang terbaik. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Berikanlah kasih. Itulah yang prioritas untuk hidup. Yang bisa saat kita pergi, orang bisa merasakan kasih kita. Orang bisa merasakan berkat dan benih-benih, warisan-warisan iman, warisan-warisan kebaikan yang telah kita tabur dalam hidup kita selama kita hidup. Tidak penting singkat atau panjang kita hidup. Tetapi yang penting adalah hidup yang bermakna, hidup yang berarti untuk Tuhan dan untuk kekekalan. Untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk semua yang kita buat, berikanlah yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Rajinlah, setialah, tetaplah berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Dan janganlah khawatir karena Tuhan sanggup memelihara kita. Amin. Mari kita berdoa. Perkataan hamba berakhir sampai di sini. Tetapi kiranya firman-Mu dan Roh Kudus-Mu terus bekerja, menghidupkan kami, firman-Mu, dan menolong kami untuk mengerti dengan lebih lagi
apa yang Tuhan mau dalam hidup kami dan masa depan kami, yang masih Tuhan percayakan bagi kami sampai hari ini. Tuhan, berkatilah. Berkatilah firman-Mu yang telah ditaburkan, dan berkatilah kami semua yang telah mendengarkan maupun yang mengkhotbahkan, supaya kami benar-benar melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari, karena hidup kami begitu singkat. Hidup kami itu sungguh-sungguh seperti angin, seperti rumput yang sebentar lagi akan layu karena tempaan sinar matahari. Oh Tuhan, tolong Tuhan Yesus, biarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana, dan biarlah kami hidup dengan seksama, dengan tidak seperti orang bebal, tapi diberikan hikmat yang daripada Tuhan, untuk melewati hari-hari hidup kami dengan benar di hadapan Tuhan, dengan setia di hadapan Tuhan, dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Joyce Sama-sama Pak Om. untuk renungan firman-Nya. Ya, meskipun kadang saya bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi kadang di situasi yang seperti hari-hari ini memang tidak mudah. Mungkin kita mudah sekali mengucapkan, tapi untuk kita melakukan sangat tidak mudah. Tapi hari ini ada kekuatan yang baru lewat renungan dari Bu Joyce. Ya, untuk Jumat depan memang tadi diinfo oleh Andi, tapi memang hari Jumat depan memang rencana saya off karena jujur ada beberapa teman ini yang pakai handphone dan kalau pakai Zoom itu kan minimal itu 0,5 giga kalau pakai Zoom itu. Jadi ya ada teman-teman yang mungkin karena kendala di kuota ya, jadi mungkin untuk next akan saya buat 2 minggu sekali. Jadi nanti kalau tidak ada halangan, jadi di akhir bulan ini, tapi minggu depan kita off dulu. Ya itu, terus apa lagi ya? Dedi, ada info? Dedi belum di Jadi belum di mute Mas ya. Tante Deborah memang saya unmute tadi. Kayaknya Tante Deborah enggak bisa itu membalikan. Ya memang saya sendiri merasakan ya, dan belum pernah kejadian, karena kemarin dari data, kalau saya boleh bersaksi, itu dari data yang diluncurkan pemerintah itu sektor pariwisata, hotel itu sampai minus 54%. Kemudian yang berhubungan dengan pekerjaan saya di perkebunan, peternakan, pertanian itu minus 17%. Dan hampir saya tidak pernah alami selama saya melakukan pekerjaan saya di tahun 2001. Cuma sampai hari ini, kemarin di hari Senin, jadi minggu ini mulai Senin kemarin pegawai saya off-kan sementara karena order dari pabrik memang belum berjalan. Dan ini luar biasanya belum pernah saya alami sepanjang mulai tahun 99 tepatnya sampai tahun 2019 itu belum pernah saya alami. Berarti sudah berapa tahun itu? 20 tahun ya.
nggak pernah saya alami. Dan ini tahun yang luar biasa. Tapi satu hal yang saya taruh di dalam hati saya berkata bahwa saya cuma pegang ayat itu, dan ayat itu salah satu dari ayat yang kalau orang ngomong ayat emas itu adalah ayat kesukaan, tapi bagi saya ayat emas itu adalah satu ayat yang betul-betul menempah saya pada saat saya terima Tuhan. Selain ayat itu ada satu ayat yang sampai hari ini saya simpan di dalam hati saya, dan saya sangat percaya itu. Saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Pasti rancangan Tuhan itu adalah hidup damai sejahtera, indah, penuh harapan. Dan itu saya simpan, meskipun saat ini saya tidak melihat ada yang indah, tapi saya mau taruh di dalam hati saya bahwa seperti tadi yang katakan Bu Joyce, saya mau tahu aja, saya mau ngikut aja kehendak Tuhan, yang penting saya mau lakukan apa aja yang Tuhan mau. Dan hari-hari ini di saat semua mungkin saya nggak bisa melakukan aktivitas, saya malah lebih sekarang ini baca firman Tuhan lebih santai, saya bisa lebih rileks, saya bisa kemudian tiap hari saya tulis. Ya itu aja yang saya boleh share buat saudara semua. Itu aja. Mari kita semua, nggak ada, Dedi nggak ada info ya, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Ayo kita tutup dengan doa. Bapak, terima kasih untuk ibadah pada malam hari ini. Seberapapun kami yang saat ini boleh bergabung Tuhan, dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini belum bisa bergabung dengan berbagai kendala Tuhan. Engkau tahu kalau mereka punya kerinduan Tuhan untuk bersama-sama dengan setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap renungan yang boleh kami dengar, setiap firman yang boleh meneguhkan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, biarlah kami mau taruh kepercayaan dalam hidup kami di masa-masa yang tidak mudah, yang sulit ini. Kami mau tetap percaya bahwa kehendak Tuhan itu kehendak yang terbaik bagi kami. Kami mau lakukan apapun Tuhan, bukan yang kami inginkan, tapi yang Engkau inginkan Tuhan. Biarlah hidup kami tetap di masa-masa yang sulit ini, kami tetap bisa berbuah Tuhan. Berbuat buat keluarga kami, berbuat untuk seluruh lingkungan kami, buat orang-orang di luar kami Tuhan. Kami mau tetap bisa berbuah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau berkati Bu Joyce Tuhan yang sudah menyampaikan renungan, pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi. Berkati juga Pak Swen saat ini Tuhan yang lagi mengajar, juga berkati. Berkati Tuhan untuk Dedi yang sudah memimpin kami, membawakan pujian Tuhan. Berkati Tante Deborah sebagai pendoa buat setiap kami Tuhan. Berdoa untuk Andi yang sudah, dan juga Pak Kasan Tuhan yang sudah membantu kami Tuhan sehingga Zoom ini bisa berjalan Tuhan. Berkati setiap kami yang saat ini hadir Tuhan. Kami percaya ketika kami hadir, ketika kami mengikuti ibadah saat ini, kami percaya apa yang kami dengar saat ini itu tidak berlalu sia-sia Tuhan. Itu akan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pada saatnya kami angkat kedua tangan kami tengadahkan wajah kami kepadamu, karena kami percaya pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Biarlah berkat Bapa, Putra, Roh Kudus hanya di dalam satu nama Yesus Kristus turun kepada kami mulai malam hari ini sampai Maranatha kami berjumpa dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua percaya menerima berkat Tuhan, katakan amin. Amin.